Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang mengajarkan kepada kita beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar, tapi ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Ibadah yang benar diajarkan di dalam ilmu fikih, sementara ibadah yang baik diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Kalau fikih mengajarkan kepada kita cara beribadah kepada Allah, kemudian ilmu tauhid mengajarkan kepada kita untuk mengenali Allah yang disembah, dan ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks itulah pada kesempatan ceramah tarawih malam yang ke-6 ini yang akan kita bahas yaitu tentang salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk. Apa yang dimaksud dengan salat yang khusyuk itu? Secara bahasa, khusyuk mempunyai beberapa makna. Yang pertama, khusyuk artinya kuduk, tunduk. Yang kedua, khusyuk artinya sukun, ketenangan. Dan yang ketiga, khusyuk artinya tazallul, merendahkan diri. Jadi kalau secara bahasa, orang yang khusyuk adalah orang yang tunduk, yang merasakan ketenangan dan merendahkan dirinya. Kalau dalam konteks salat, maka yang dimaksud dengan salat yang khusyuk beragam penjelasan ulama kita. Salah satu penjelasan tersebut adalah salat yang khusyuk yaitu kesadaran di dalam hati bahwa orang yang salat sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu kemudian melahirkan ketaatan yang nampak pada anggota tubuhnya. Jadi khusyuk ini diawali dari kesadaran hati, tapi kemudian buahnya terlihat pada anggota tubuh kita. Maka khusyuk sejatinya adalah wilayah hati. Apa hukumnya khusyuk? Dua pendapat ulama kita. Ada ulama yang berpendapat khusyuk itu adalah faridah, kewajiban. Sebagian ulama berpendapat khusyuk itu adalah fadilah, keutamaan. Bedanya apa? Kalau dikatakan faridah, kewajiban, berarti salat tidak sah apabila tidak khusyuk karena dia wajib.
Tapi kalau dikatakan fadilah, keutamaan, maka salat tetap sah meskipun tidak khusyuk, asal rukunnya, syaratnya terpenuhi. Tapi jika khusyuk maka akan mendapatkan keutamaan lebih. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua pandangan ini masih bisa kita kompromikan, bisa digabungkan. Ya, caranya seperti apa? Khusyuk itu bertingkat-tingkat. Jadi khusyuk tidak satu level, dia bertingkat-tingkat. Nah, khusyuk yang paling minimal itulah yang wajib. Apa itu? Sadar bahwa orang yang salat itu menghadap kepada Allah. Ketika kita masih sadar bahwa saya sedang menghadap kepada Allah dalam salat saya ini, berarti kita sudah khusyuk dalam batas yang minimal. Tapi kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Itu diantaranya dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni mal ihsan, beritahu saya apa itu ihsan. Maka Nabi kemudian menjelaskan, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, yakinlah sesungguhnya dia melihatmu. Jadi satu tingkatannya itu adalah beribadah kepada Allah khususnya dalam salat dan seolah-olah kita melihat Allah. Kemudian satu tingkatan yang lain, kalau tidak bisa seperti itu, yakin bahwa Allah yang melihat kita. Ada cara baca yang berbeda dari sebagian ulama kita, sehingga maknanya juga berbeda pada penggalan yang kedua. Kalau tadi cara baca pertama, jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah yang melihatmu. Nah, cara baca yang kedua ini agak berbeda. Cara bacanya seperti ini. Fa illam takun, maka jika engkau sudah tiada, tarahu, maksudnya fa anta tarahu, pada saat itulah baru engkau akan bisa melihatnya. Jadi ternyata cara untuk melihat Allah itu adalah dengan meniadakan diri, melebur diri, memfanakan diri. Kalau kita masih merasa ada, kita tidak bisa melihat Allah. Kita baru bisa melihat Allah apabila kita sudah fana, sudah lebur, sudah binasa. Inilah salah satu makna tajalli. Tajalli dalam arti Allah merefleksikan, memantulkan sifat-sifatnya pada makhluknya, ya, sehingga berlakulah apa yang disebut di dalam Al-Quran, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak lagi merasa ada, karena yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang lebih penting lagi, bagaimana caranya supaya bisa khusyuk di dalam salat? Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga dirinci oleh para ulama kita. Di antaranya yang pertama, Nabi SAW bersabda, uzkur al-mauta fi salati, ingat mati di dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fa harra ayyusina salatahu. Orang itu kalau ingat mati, dia akan lebih termotivasi untuk memperbaiki salatnya. Dalam bahasa yang lain Nabi sampaikan, salli salatam muwaddi, salatlah dan jadikan salatmu seperti salat orang yang hendak berpisah. Maksudnya apa? Konkretnya seperti ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan salat isya secara berjamaah. Nah, salat wajib yang paling dekat yaitu salat subuh setelah salat isya itu. Tapi adakah di antara kita yang bisa menjamin dia masih akan hidup sampai masuk waktu subuh? Kan tidak ada. Kematian bisa mendatangi kita kapan saja. Kalau seseorang yang salat di antara kita ketika salat isya tadi ada kesadaran, boleh jadi inilah salat saya yang terakhir. Belum tentu saya masih hidup,
sampai masuk nanti waktu subuh, maka kita akan melaksanakan salat isya itu dengan cara yang lebih khusyuk. Kalau misalnya Allah memberikan umur yang panjang kepada kita masih hidup sampai masuk subuh, maka jadikan salat subuh itu sebagai salat kita yang terakhir. Belum tentu kita masih hidup sampai masuk waktu zuhur, begitulah seterusnya. Yang berikutnya, supaya kita bisa khusyuk, yaitu dengan menjaga hati dan menjaga pikiran kita. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kalau kita baca tafsir ya secara zahir, mabuk yang dimaksud di sini mabuk karena minuman keras. Karena khamar, minuman keras itu pengharamannya bertahap. Awalnya masih boleh minum, lalu kemudian dilarang secara terbatas. Boleh minum, tapi jangan mabuk ketika masuk waktu salat. Maka turunlah ayat tadi, jangan dekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Tapi kalau menurut para ulama tasawuf, mabuk yang dimaksud di situ bukan hanya mabuk karena minuman keras, tapi juga mabuk dunia. Janganlah salat ketika kalian masih mabuk dunia, ketika pikiranmu, angan-anganmu masih dikuasai oleh dunia. Karena jika masih dikuasai oleh dunia, kemudian masuk di dalam salat, maka kita tidak akan bisa untuk khusyuk di dalam salat tersebut. Nah, yang berikutnya, menjaga perut kita. Nabi bersabda, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbasan. Tidak ada salat apabila makanan sudah tersaji dan tidak ada salat dalam keadaan menahan hadas. Jadi kalau makanan sudah siap, makan dulu, setelah itu baru kita salat. Kalau kita ingin sekali buat hajat, maka tuntaskan dulu. Bahkan sekalipun kita sementara salat, kemudian kita merasa mau sekali buat air kecil, apalagi buat air besar, dihentikan saja salatnya. Ya, Nabi katakan tidak ada salat kalau makanan sudah siap dan tidak ada salat apabila kita dalam keadaan menahan hadas. Yang berikutnya, menjaga pandangan mata. Rasulullah memberikan tuntunan, ija'alu basarakum haitsu tasjud. Arahkan pandangan mata kalian ke tempat di mana kalian akan sujud. Kemudian yang berikutnya lagi, yang sangat penting sebetulnya, sebelum kita masuk di dalam salat, pada saat kita berwudu, maka kita mesti betul-betul merenungkan makna dari wudu itu. Ketika misalnya kita membasuh kedua tangan, lepaskan rasa kepemilikan kita terhadap tangan. Kita mesti meyakini di dalam hati, ini tangan bukan milik saya, tangan ini miliknya Allah, dititipkan kepada saya. Karena selama kita masih merasa tangan ini milik kita, kita akan gunakan untuk berbuat dosa, mengambil yang bukan milik, menyentuh yang tidak halal disentuh, memukul orang, menyakiti orang dengan tangan kita, karena kita merasa tangan saya sendiri. Tapi kalau kita sudah meyakini ini tangan miliknya Allah, dititip kepada saya, tidak mungkin kita gunakan tangan itu untuk maksiat. Ketika kita berkumur-kumur, lepaskan rasa memiliki lidah. Lidah ini bukan milik kita, ini miliknya Allah yang dititip kepada kita. Kalau kita masih merasa memiliki lidah, kita akan berdusta, menceritakan jeleknya orang, mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati orang lain. Tapi begitu kita melepaskan rasa memiliki lidah, ini lidah miliknya Allah, dititip kepada saya, maka tidak akan keluar kecuali kata-kata yang baik. Ketika kita membasuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Kalau kita masih merasa mata ini milik kita, kita akan gunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Padahal kita tidak sadar, semakin sering basar mata zahir ini digunakan untuk melihat yang Allah haramkan,
maka akan semakin padamlah basirah kita, mata batin kita. Basirah atau mata batin itu akan menjadi tajam apabila seseorang mampu untuk mengendalikan basarnya, mata kepalanya. Jika ada seseorang yang sanggup menundukkan pandangannya dari melihat yang diharapkan oleh Allah, Allah akan masukkan ke dalam hatinya kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada kenikmatan melihat yang diharapkan oleh Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau mata melihat yang diharapkan Allah, bagi kita laki-laki, kita melihat perempuan yang cantik, perempuan yang seksi, kita merasa nikmat. Tapi kenikmatan itu yang merasakan hawa nafsu kita. Kalau kita salah, kenikmatannya tidak dirasakan hawa nafsu. Seharusnya yang merasakan nikmatnya qalbu kita, hati kita, yang merasakan nikmatnya rohani kita. Nah, kalau mata bisa dijaga, kenikmatan hati, kenikmatan ruh itu akan kita rasakan. Yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita meningkatkan kualitas salat. Mungkin pada awalnya salat dilakukan semata-mata karena kewajiban. Kenapa salat? Allah menyuruh saya salat, sebagai hambanya ya saya kerjakan. Yang kedua, ada yang melaksanakan salat karena kebutuhan, baik itu karena kebutuhan dunianya atau kebutuhan akhirat. Ini sudah lebih baik daripada hanya karena kewajiban. Tapi yang tertinggi dari itu semua yaitu mereka yang melaksanakan salat karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu salat itu dilaksanakan sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita kenikmatan di dalam salat. Dan kenikmatan itu yang merasakan apa? Hati kita dan rohani kita. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hati yang tidak bisa khusyuk, kemudian dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu yang tidak memberikan manfaat, juga dari perut yang tidak pernah merasa kenyang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.